Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia, Bab 8, Sehatlah Ragaku, Bagian B, menyimak teks di kelas 4. Simaklah teks berikut dengan saksama. Manfaat sinar matahari bagi kesehatan kulit. Menurut data Badan Kesehatan Dunia, WHO, paparan sinar matahari membantu mengatasi berbagai masalah kulit seperti psoriasis, jerawat, eksim, dan infeksi jamur. Ini berkat kandungan vitamin D yang didapat dari paparan sinar matahari. Vitamin D memiliki sifat antimikroba dan anti peradangan. Dengan begitu, paparan sinar matahari yang cukup setiap hari mampu meringankan berbagai masalah kulit seperti psoriasis dan masalah jerawat. Sinar matahari, terutama sebelum jam 9 pagi, sangat bagus. Cukup berjemur selama kurang lebih 15 menit setiap pagi untuk mendapatkan manfaatnya. Bandingkan informasi pada teks. Manfaat sinar matahari bagi kesehatan kulit dan teks visual. Manfaat sinar matahari. Apakah ada informasi yang sama? Ya, informasi kedua teks tersebut sama, namun disajikan dalam bentuk yang berbeda. Teks tersebut menjelaskan manfaat sinar matahari. Bagian-bagian paragraf terdiri dari hal-hal berikut. 1. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Letaknya bisa di awal ataupun di akhir paragraf. 2. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas mengandung gagasan penjelas, gagasan yang menjelaskan suatu gagasan utama. 3. Gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf. Letak gagasan utama dapat ditentukan di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, atau di awal dan di akhir campuran. Gagasan utama menyatakan hal-hal umum yang merangkum seluruh gagasan yang ada dalam suatu paragraf. 4. Gagasan penjelas. Gagasan penjelas yaitu gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Paragraf dapat dibagi berdasarkan kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran atau deduktif-induktif, paragraf ineratif, dan paragraf tanpa kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utama di awal paragraf bertujuan untuk mengemukakan hal yang bersifat umum terlebih dahulu. Kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Karakteristik paragraf induktif menyajikan penjelasan terlebih dahulu, baru kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan atau dari unsur khusus ke umum. Biasanya, kalimat utama pada paragraf induktif menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat, seperti jadi, maka, dengan demikian, akhirnya, dan oleh karena itu. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian awal dan akhir paragraf. Kalimat utama dalam paragraf ini ada dua. Kalimat utama yang ada di bagian akhir paragraf merupakan pengulangan dari kalimat di awal paragraf dengan penekanan dan penambahan di bagian tertentu. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Paragraf ineratif diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, kemudian disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Lembar tugas siswa.
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-5. Sedia payung sebelum hujan. Pagi itu, cuaca mendung tanda akan turun hujan. Romi sudah siap berangkat sekolah. Ibu mengingatkan Romi untuk membawa payung. Namun, Romi tidak mau. Romi tidak usah membawa payung karena Nindi pasti membawa payung, kata Romi pada ibu. Setiap hari, Romi memang berangkat sekolah bersama Nindi. Romi pun berangkat sekolah. Sampai di jalan tempat ia biasa bertemu Nindi. Nindi tidak ada. Hujan sudah mulai turun rintik-rintik. Romi berjalan sendiri. Tiba-tiba hujan turun deras. Romi berlari mencari tempat berteduh. Namun, badan Romi sudah basah kuyup sebelum sampai di tempat untuk berteduh. Romi bingung. Romi berpikir, tidak mungkin ia ke sekolah dengan keadaan basah kuyup. Jika pulang ke rumah, Romi pun akan tahu apa yang akan dikatakan ibu. Akhirnya, Romi memutuskan untuk pulang. Romi tahu kesalahannya dan belajar dari pengalamannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. 1. Apa yang menjadi topik dalam pembahasan teks di atas? 2. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi nasihat orang tua? 3. Tuliskan fungsi nasihat orang tua. 4. Tuliskan manfaat mematuhi nasihat orang tua. 5. Tuliskan masalah yang dihadapi Romi. Pembahasan 1. Apa yang menjadi topik dalam pembahasan teks di atas? Jawaban. Akibat tidak mematuhi nasihat orang tua. 2. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi nasihat orang tua? Jawaban. Akibat tidak mematuhi nasihat orang tua. A. Hidup bermasalah. B. Dipandang tidak baik. 3. Tuliskan fungsi nasihat orang tua. Jawaban. Untuk melatih kedisiplinan kita. 4. Tuliskan manfaat mematuhi nasihat orang tua. Jawaban. Disukai dan disayangi banyak orang, tercapainya cita-cita, dan hidup akan terasa lebih bahagia. 5. Tuliskan masalah yang dihadapi Romi. Jawaban. Romi basah kuyup terkena hujan, dan tidak jadi berangkat sekolah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.